Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fatmawati dengan NIM 21127011, mahasiswa Universitas Tirologi. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran, saya mengajarkan tentang pengertian puasa Ramadan beserta dalil-dalilnya. Berikut adalah kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai materinya, absensi dulu ya. Ahmad, Andika, Hadir. Fatma, Ratu, Hadir. Sofia, Hadir. Vina. Ya, berhubung mendekati bulan puasa, jadi kita akan membahas materi tentang puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan yang dilaksanakan selama 1 tahun sekali selama 30 hari. Nah, puasa Ramadan adalah menahan diri untuk tidak makan dan minum dalam kurun waktu tertentu, serta menahan semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga tenggelam dengan diawali niat yang sudah tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Nah, rukun Islam ada 5. Yang pertama ada Syahadat, sholat, ketiga puasa, zakat, berhaji, mampu. Jadi puasa Ramadan itu ditujukan untuk dapat membentuk serta menanamkan sikap-sikap teladan dan meningkatkan ketakwaan seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, membatasi seseorang dari berbagai aktivitas karena umumnya puasa dilaksanakan untuk menunaikan ibadah dalam suatu agama. Bisa juga untuk meningkatkan tingkat kespiritualan seseorang. Puasa dilakukan untuk menahan diri dengan cara mengekang diri dari berbagai macam tujuan serta keinginan. Kegiatan yang sangat berguna untuk menekan nafsu duniawi pada diri manusia. Kemudian ketentuan puasa. Syarat wajib puasa menurut syariat Islam yaitu yang pertama adalah beragama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sudah balik atau cukup umur. Yang ketiga kondisi akalnya sehat dan waras. Yang keempat keadaan jasmani dan rohaninya sehat. Yang kelima bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang dan jauh. Yang keenam dalam keadaan suci dari hadas besar. Yang ketujuh memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Syarat sah puasa menurut syariat Islam yang pertama adalah beragama Islam dan tidak murtad, dapat membedakan mana yang baik dan buruk, tidak dalam keadaan najis dan suci dari nifas dan haid khusus bagi wanita, memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Apa sih tujuan dari puasa Ramadan? Tujuan dari puasa Ramadan yaitu agar setiap orang yang mengerjakannya memperoleh derajat ketakwaan, yaitu dapat mewujudkan kesadaran diri bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, mengawasi dan melihat semua perbuatan kita. Karena itu, puasa yang dikerjakan memberikan pelatihan akan sikap arif, yaitu jujur pada diri sendiri, karena merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun di tempat sepi dan tersembunyi sekalipun, tak ada orang yang melihat kita, berbagai makanan dan minuman tersedia, kondisi perut lapar dan haus tidak akan menyantap makanan dan minuman tersebut. Nah, manfaat dari puasa Ramadan yaitu membersihkan hati, mengajarkan kedisiplinan pada diri, menumbuhkan empati pada mereka yang berkekurangan, mendorong tindakan kedermawanan. Kemudian motivasi-motivasi yang berkaitan dengan puasa Ramadan agar kita rajin melakukan puasa Ramadan. Yang pertama yaitu Ramadan adalah waktu terbaik untuk membuat kebaikan dan menghentikan kebiasaan buruk. Ramadan membantu untuk hidup positif dan melepaskan semua perilaku negatif. Ramadan adalah satu-satunya bulan di mana umat Islam menanyakan apapun yang mereka inginkan dan meminta maaf jika mereka melakukan suatu kesalahan. Kemudian, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memulihkan jiwa bersama dengan tubuh, karena manfaatnya yang didapat ketika kita melaksanakan puasa. Ramadan itu ibarat bunga langka yang mekar setahun sekali, dan saat mulai mencium aromanya, bunga itu menghilang setahun lagi.
Di bulan Ramadan Allah membuka semua pintu surga dan menutup pintu neraka serta merantai setan. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, lebih baik dari 1000 bulan. Ibadah di bulan Ramadan harus tetap habis-habisan karena tahun depan belum tentu kembali merasakan, serta bulan yang sangat penting dalam kehidupan setiap umat Islam karena pada bulan ini Allah datang ke rumah kita. Hikmah dari puasa Ramadan yaitu mendapatkan beberapa pendidikan rohani, memperbaiki cara bergaul seorang muslim, bermanfaat untuk kesehatan, memperbanyak amal dan membentuk kepribadian muslim yang bertakwa. Dalil-dalil yang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan puasa Ramadan yaitu yang pertama ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian karena melihatnya hilal dan berhari rayalah karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa seorang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, yang artinya, ya Rasulullah, katakanlah padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa. Beliau menjawab puasa Ramadan. Apakah ada lagi selain itu? Beliau menjawab tidak kecuali puasa sunnah. Kemudian hadis riwayat Ahmad, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Kemudian di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasanya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditundangkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi, ada yang tahu pengertian puasa itu apa? Tidak boleh makan. Tidak boleh minum. Ya, Boleh marah. Ya, betul. Puasa Ramadan dilakukan selama berapa hari? 30 hari. Dilakukan setahun berapa kali? 2 kali. Puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa? 3. Ada yang tahu puasa Ramadan itu diperintahkan dalam Al-Quran dalam surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah, ya. Ayat berapa aja? 184. Ya, ada lagi yang tahu selain 184? Ya, betul. Yang tahu lagi ayat berapa? 185. Macam-macam puasa itu kan ada dua. Yang pertama ada puasa wajib dan yang kedua ada puasa sunnah. Nah, puasa Ramadan itu termasuk puasa apa? Puasa wajib. Nah, kalau puasa sunnah, ada yang tahu macam-macamnya? Puasa sunnah apa aja? Hari Senin. Ya, ada yang tahu lagi? Ya. Terus ada yang tahu lagi nggak puasa yang dilakukan sebulan selama 3 kali itu puasa apa? Puasa Ayyamul Bid. Oke. Jadi puasa Ramadan itu kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan?
menahan diri untuk tidak makan dan minum dalam kurun waktu tertentu. Dan itu nggak waktunya dari kapan sampai kapan? Dari abis subuh sampai maghrib. Ya, dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari yang diawali dengan niat. Nah, jadi demikian demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup materi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitu lagi. Dorong lagi tuh. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.